Pak Jamal yang komen itu dulu Bun, mana orangnya? Coba ditak namanya. Siapa yang komen itu? Coba ditak orangnya dong. Pak Jamal. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Melalui video ini saya ingin menyampaikan agar kita tidak jemu-jemu, senantiasa untuk memberitakan kabar baik. Apalagi di zaman modern ini sahabat, di zaman internet ini cukup mudah sebenarnya, peluang-peluang besar dibukakan kepada kita untuk memberitakan kabar baik. Saya jadi teringat ya, pada masa-masa dahulu mulai di zaman Friendster sebelum adanya Facebook, saya sudah rajin menulis bahkan menyampaikan kabar baik melalui tulisan saya. Bahkan saya pada masa dahulu sudah punya blogspot ya, untuk memberitakan kabar baik. Nama blogspotnya Kasih Bapa. Nah, tetapi tidak berjalan lagi sahabat ya. Dan saya banyak melakukan pemberitaan kabar baik. Di warnet saya habiskan waktu saya, bahkan uang saya untuk memberitakan kabar baik dan menjawab tuduhan-tuduhan kepada kekristenan melalui Facebook ya, pada awal-awal musim Facebook. Karena berseliweran sahabat kesaksian Irene Handono, Yahya Waloni, Ustadz Samsul Arifin Nababan gitu ya, sehingga membuat saya harus mereaksi tuduhan-tuduhan mereka melalui tulisan-tulisannya. Karena dulu Facebook belum bisa pakai video sahabat ya, tetapi melalui tulisan dan gambar-gambar saja. Lalu muncullah beberapa aplikasi-aplikasi lainnya, sebutlah Instagram, lalu muncul Twitter, bahkan TikTok, snack video dan yang lain-lainnya. Di situ pun saya tidak pernah berhenti untuk memberitakan kabar baik, termasuk di YouTube ini. Makanya YouTube saya ini kan berdirinya tahun 2012 sahabat, tetapi aktifnya akhir-akhir ini saja. Karena saya banyak berkecimpung dulunya di Facebook dan grup-grup Facebook. Nah, kita berbicara tentang Bunda Korla ya. Dulu dia ini tenarnya bukan di TikTok loh, tetapi di Instagram. Penontonnya bisa puluhan ribu ketika dia live. Nah, waktu saya masih menggandrungi Instagram ya, walaupun tidak seaktif sekarang, saya sering komen-komen juga. Bahkan saya mengatakan, sumber sukacita yang sejati itu hanya dari Tuhan. Dari dunia, sukacita dari dunia bersifat sementara. Ya, komen-komen simple sebenarnya. Saya senang dengan hal-hal seperti itu, hal-hal yang simple, tetapi ya menceritakan fakta ya. Sebelum ada media sosial pun saya sudah aktif saudaraku di surat kabar. Dulu di surat-surat kabar di daerah saya ini ada kolom-kolom disediakan oleh surat kabar itu, masukan-masukan dari masyarakat ya. Saya sering juga membuat tulisan-tulisan di situ, masukan saya, tetapi pasti tetap di dalam pemberitaan kabar baik. Dan luar biasa pada masa itu ya, masih zaman-zaman SMS, saya selalu mendapatkan pujian dan kekuatan dari orang-orang yang dikuatkan melalui tulisan saya. Mereka diberkati, bahkan ada yang mengalami gagal bunuh diri karena tulisan saya. Saya pernah dapatkan itu sahabat. Dia berkata, dia setelah baca tulisan di surat kabar itu, dia menggagalkan tidak jadi bunuh diri. Ya rata-rata ya jujur bukan orang Kristen yang diberkati saudaraku, tetapi ya banyak dari agama-agama lain yang memang senang dengan pernyataan-pernyataan saya melalui tulisan. Ya walaupun tulisan saya sangat sederhana sekali, bukanlah bahasa-bahasa ilmuwan gitu, tetapi bahasa-bahasa sehari-hari. Baik, kita tonton dulu pernyataan dari Bunda Korla sahabat. Jadi Bunda cari hiburan, kesana kemari, joget-joget, nyanyi-nyanyi, ya kan? Sekarang Bunda udah hiburannya udah nggak ada lagi. Jadi sekarang Bunda udah bahagia aja. Tidurku nyenyak, udah nyenyak tidurku, nggak kepikiran. Pokoknya nggak ada lah, bahagia lah. Pokoknya bahagia Bunda ini udah bahagia bener. Sekarang Bunda udah bahagia. Sekarang Bunda bisa nggak bahagia lagi? Oh bisa. Sekalinya aku bahagia 20 kali lipat dari bahagia aku yang dulu. Sekarang Bunda nggak joget pun udah bahagia. Ditambah joget lebih bahagia lagi. Lebih parah lagi bahagianya. Kalau bahagia dulu tuh udah muncak di situ doang, tapi masih banyak lagi. Kalau ini udah sampai klimaks, udah sampai bahagia bener. Duduk pun bahagia, tidur pun bahagia, kemana-mana rambut aku pun bahagia. Mau kesini, kesana, bahagia udah, bahagia. Nggak perlu lagi aku ini. Kok dilama kan Bunda walaupun juga kadang Bunda melamun, kadang Bunda menangis, ya kan? Kalian lihat kan?
live bunda zaman dulu, seviral-viralnya bunda itu, ya kan? Bunda menangis kadang-kadang tengah-tengah live, ya kan? Lebih banyak sedih, melamun tiba-tiba kan, ya kan? Itulah, gak lepas soalnya, bahagianya gak lepas, terpendam gitu, terpendam bener, terpendam. Ya, begitu abis joget-joget kembali lagi. Ada yang komen gini, ada yang komen gini waktu itu. Dia ini apa katanya gini? Dia ada dari di antara beribu-ribunya komen, ada yang komen kayak gini. Dia bisa ya menutupin kesedihannya. Itu tepat sekali. Padahal hati dia merontah katanya. Nggak tahu siapa yang komen itu. Mungkin orang yang penglihatannya jelih ya. Katanya dia komennya begitu. Ada di celah-celah komen bunda baca tapi bunda pendam sampai sekarang. Dia bilang gitu. Walaupun hatinya menangis tapi dia bisa membuat bahagia dirinya. Itu komennya kayak gitu. Itu ingat kali bunda. Ada salah satu komen yang bunda baca di antara 1000 sejuta komen, itu yang bunda baca. Walaupun dia ceria-ceria, dia bisa menutupin kesedihan hatinya katanya. Itu orang itu pasti itu yang komen itu orang pintar ngeramal itu. Itu orang pintar melihat wajah orang itu. Bunda kalau bunda tahu namanya waktu itu gue sebut namanya. Dia tahu tuh. Walaupun dia kata di balik kebahagiaan dia sebenarnya dia menyimpan kesedihan. Bener itu. Itu bener. Itu bener komennya itu. Salah satu komen yang pernah bunda baca kayak gitu. Di balik kebahagiaan dia di balik kebahagiaan dia menyimpan kesedihan. Itu bunda baca. Suka-suka bunda lah. Ya udahlah. Pak Jamal yang komen itu dulu bun. Pak Jamal mana? Pak Jamal mana? Pak Jamal itu bun. Pak Jamal yang komen itu bun. Pak Jamal yang komen itu dulu bun. Mana orangnya? Coba ditak namanya. Siapa yang komen itu? Coba ditak orangnya dong. Pak Jamal. Ayo kita tangkapin gitu bun. Siapa orangnya? Itu Rama bunda. Oh iya. Ya, saya nggak tahu Pak Jamal yang dimaksud oleh bunda ini apakah saya atau tidak. Tetapi saya memang pernah komen sahabat. Tetapi komen saya tidak seperti yang dia katakan ini ya. Komen saya itu begini kira-kira. Sukacita dari dunia bersifat sementara. Kita hanya bisa menutupi rasa sedih kita agar kita tetap kelihatan seperti orang bersukacita. Sukacita yang sebenarnya adalah dari Tuhan, itu bersifat kekal. Filipi 4 ayat keempat. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi katakan bersukacita. Kenapa sukacita dari Tuhan itu bersifat kekal sahabat? Karena kita sampai di surga pun kita tetap menjadi orang yang bersukacita. Di surga adanya sukacita sahabat, tidak ada kesedihan dan air mata. Makanya sukacita itu bersifat kekal. Jadi tulisan saya waktu di komen itu simple, tapi saya tidak merasa bahwa itu adalah saya ya. Tetapi saya memang pernah. Saya tidak merasa bahwa yang dia maksud itu adalah saya gitu. Nah begini sahabat ya, pentingnya kita untuk memberitakan kabar baik dan memberitakan kata-kata yang membangun kepada orang. Kadang-kadang begini ya, ketika saya masuk di sebuah grup Facebook pada masa itu, ada namanya grup ateis Indonesia. Ada 3 orang yang saya menangkan di situ sahabat, di grup ateis Indonesia pada beberapa tahun yang lalu ya. Karena komen saya berbeda dari orang-orang. Rata-rata ya komen orang menghujat, mencaci maki, bahkan saudara-saudara kita sebelah banyak juga gabung di situ. Mereka tuliskan ayat-ayat kitabnya lalu mengolok-olok ateis ini. Bahkan tidak sedikit yang mengancam, masih berani kamu sebarkan ateismu di Indonesia, lihat saja gitu ya. Tetapi kalau saya tidak sahabat, saya harus memahami akar mereka. Orang-orang ateis biasanya akar permasalahan mereka itu pasti ada. Cenderung membuat mereka ateis itu karena kecewa dengan agama, kecewa dengan oknum-oknum rohaniawan ya. Bahkan ada yang kecewa dengan orang tua. Orang tuanya suruh dia rajin ibadah, rajin sembahyang, tetapi suka memukul atau tidak menjadi contoh. Atau oknum-oknum tokoh rohaniawan ya, tidak melakukan sesuatu yang baik sehingga kecewa. Atau mungkin saja kitab mereka yang mereka baca tidak seistimewa yang mereka pikirkan sehingga mereka kecewa, pilih jadi ateis. Jadi saya katakan di situ waktu itu bagaimana beberapa ateis yang saya temukan dan mereka mengaku mereka kecewa, dan puji Tuhan ya, mereka kenal Tuhan. Dia inbox lah saya melalui Facebook waktu itu, saya bimbing dia percaya Tuhan. Kekecewaan dia memang luar biasa sehingga dia menyangkal Tuhan.
Atau bisa saja mereka itu karena tidak mendapatkan bimbingan dari keluarganya untuk mengenal Tuhan yang baik, membuat dia menjadi ateis. Jadi akarnya itu harus kita tahu, sahabat. Jangan langsung caci maki. Sama seperti orang kalau di media sosial joget-joget, dia bajunya seksi-seksi, saya tidak mau langsung hujat-hujat itu, sahabat. Kadang-kadang ada orang, wah kau baru Batak kok gitu pakaianmu, dihina-hina, dimaki-maki. Saya tidak mau, sahabat. Biasanya akarnya itu apa? Itu yang harus kita selidiki, sahabat. Rata-rata mereka ini suka perhatian kan. Nah, Pak, biasanya mereka kecewa juga, ingin cari perhatian, mungkin tidak diperhatikan gitu ya. Kita komenlah dengan komen-komen yang membangun supaya dia berubah. Sama dengan mualaf, saya ada temukan di snack video ya. Mualaf ini terus berbalas-balasan komen melalui video juga, bagaimana orang-orang Kristen mengolok-olok dia. Dia katakan, bodoh kali kau mau dipoligami, bodoh kali kau mau pindah agama, kau salibkan Tuhan gitu ya. Dia olok-olok lah. Saya tidak mau begitu, sahabat, karena olok-olokan atau kemarahan tidak membuat orang bertobat, malah semakin benci dengan Kristen. Ya contoh simpel saja, kalau ada orang dipenjara karena sebuah agama, pasti rasa kebencian dia kepada agama tersebut bertambah-tambah, bukan berubah, sahabat, tidak. Karena dia dipenjarakan oleh sebuah agama. Nah kan gitu kan, berarti agama ini jahat, memenjarakan dia. Nah, jadi si mualaf ini, ada saya bikin sebuah video untuk dia dan dia tidak ada reaksi. Saya puji dia, saya katakan kata-kata membangun. Hanya video saya lah yang tidak dia reaksi, tidak berani dia reaksi, sahabat. Ada di TikTok itu, di channel TikTok saya, tidak berani. Tetapi video-video orang dia balasin semua. Video saya nggak mau dia, sahabat, karena saya katakan akar penyebab dia tinggalkan Tuhan pasti ada rasa kecewa, mungkin kepahitan atau keputusan yang salah. Kalau orang sudah pernah mengecap kebenaran itu, sahabat, tidak mungkin dia lupa loh. Itu harus kita pahami, sahabat. Tidak mungkin kita lupa. Nah, penyebabnya ini apa? Itu yang harus kita ketahui. Kenapa orang bisa yang sudah mengecap kebenaran, kebaikan Tuhan, dia tinggalkan? Pasti ada sebabnya kan. Sedangkan orang tua yang sudah melahirkan saja bisa anak memberontak, bisa mengkhianati. Tidak langsung kita salahkan anak itu, sahabat. Kita cari akarnya. Sama seperti rumah tangga sering bertengkar, apa penyebabnya? Kan gitu. Jangan langsung salahkan, oh suamimu selingkuh, langsung kita marah-marahin. Tidak. Apa penyebabnya? Apa karena ada di kantor? Apakah perhatian di kantor sekretarisnya lebih tinggi dibanding istri di rumah? Nah, mungkin istri kurang ini juga memahami suami sehingga harus merepet. Nah, harus dipahami kedua belah pihak kenapa istri melakukan begitu. Jadi usahakanlah dalam pemberitaan kabar baik itu kata-kata yang membangun, bukan kata-kata olok-olokan, hina-hina. Dihindari, sahabat, kata-kata begitu atau menyalahkan. Sesuatu yang menyalahkan tidak membuat orang bertobat, tetapi cenderung membuat orang jadi emosi karena disalahkan. Karena pada dasarnya manusia kan tidak senang disalahkan, sahabat. Siapa sih yang senang disalahkan, dihina-hina? Mana ada, sahabat? Tidak ada. Walaupun dia salah tapi disalah-salahkan, tidak mau. Contoh simple, ketika kita di jalan raya udah jelas kita salah, berkendara tidak menggunakan spion, terus ditangkap pihak kepolisian, lalu kita disalahkan, dikasih denda. Jujur ya, sebagai manusia kita tidak terima, sahabat, walaupun kita salah. Karena apa? Karena kita disalahkan. Nah, manusia pada dasarnya cenderung tidak suka disalahkan, sahabat. Makanya kita cari celah di situ. Manusia pada dasarnya senang dipuji. Nah itu, sahabat, senang dipuji siapapun itu, gitu. Walaupun dia katakan jangan kau puji-puji saya, jangan kau apa saya. Sebenarnya dari hati kecilnya ya senang. Siapa sih yang tidak senang dipuji, kan gitu. Tetapi ketika kita sampaikan sebuah kebenaran, ya perlu juga sesuatu yang mengkoreksi kesalahannya, tetapi tetap dalam kata-kata yang membangun. Kita disuruh Tuhan untuk mencari terang dan garam dunia. Disitulah fungsinya kekristenan dalam memberitakan Injil, menjadi terang dan garam, bisa menggarami orang yang tidak kenal Tuhan, bisa menerangi orang-orang yang di dalam kegelapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.